Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi kali ini kita akan membahas tentang analisis leverage operasional. Nah, sebelum kita masuk ke analisis leverage operasionalnya, alangkah baiknya kita mengetahui dulu analisis leverage itu secara umum pengertiannya seperti apa. Jadi, secara umum leverage itu adalah salah satu alat untuk mengetahui apakah perusahaan yang kita jalankan itu ternyata bisa dapat meningkatkan keuntungan potensial, yang dimana keuntungan ini bisa memberikan semacam keuntungan lagi kepada pemegang saham yang sudah dengan banyaknya memberikan investasi kepada perusahaan tersebut, seperti itu. Nah, biasanya leverage ini terbagi atas dua. Yang pertama ini adalah kita melihat leverage dari sisi operasional dan kita melihat leverage dari sisi keuangan. Jadi kalau operasional itu adalah salah satu leverage yang dimana kita menilai dari sisi operasional perusahaan. Seperti itu, kalau di PPT ini pengertiannya adalah leverage operasi timbul pada saat perusahaan menggunakan aktiva yang memiliki biaya-biaya operasi tetap, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah leverage keuangan. Jadi leverage keuangan itu adalah penggunaan sumber dana yang memiliki beban tetap dengan harapan bahwa kiranya akan memberikan tambahan keuntungan yang lebih besar lagi daripada beban tetapnya, sehingga akan meningkatkan keuntungan yang tersedia bagi pemegang saham. Jadi inti dari sebenarnya leverage ini adalah keuntungan bagi pemegang saham, seperti itu. Nah, keuntungan ini bisa berupa investasi ataupun penjualan saham, obligasi, dan segala macamnya, seperti itu. Nah, itu mungkin secara umum analisis leverage. Nah, selanjutnya kita masuk di leverage dan laporan laba rugi. Jadi untuk melihat di dalam laporan laba rugi itu leverage itu pembagiannya seperti apa, seperti itu. Karena kan di leverage operasional dan keuangan itu kita bagi sebagai dua. Kalau operating atau leverage operasional kita melihat dari sisi penjualan bersihnya dulu sampai ke titik bunga pinjamannya, seperti itu. Nah, untuk sisi keuangan ini kita berbicara tentang pajak, tentang dividen, tentang bunga dan segala macamnya. Jadi yang bukan secara operasional itu masuk ke leverage keuangan, seperti itu. Nah, selanjutnya untuk leverage dan laporan laba rugi sendiri ini, seluruh biaya tetapnya ini otomatis bisa menimbulkan resiko bagi perusahaan. Jadi adapun resiko yang ditimbulkan oleh biaya tetap itu disebut sebagai resiko operasi. Jadi tingkat resikonya itu bisa dipetakan secara kuantitatif dan dapat juga diukur dengan leverage operasional, seperti itu. Nah, biasanya resiko yang ditimbulkan dari biaya tetap keuangan itu bisa disebut sebagai risiko keuangan. Nah, ya, tingkat risiko ini juga dipetakan secara kuantitatif dan dapat diukur juga dengan leverage keuangan. Jadi masing-masing analisis leverage itu memiliki fungsi dan manfaat masing-masing, seperti itu. Kalau kita gabungkan, kita combine, jadi keseluruhan resiko operasi dan resiko keuangan ini disebut sebagai resiko bisnis atau resiko perusahaan. Nah, kalau secara total kita juga bisa menentukan leverage total, seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk ke analisis leverage operasional atau operating leverage, seperti itu. Jadi dikatakan leverage operasional apabila perusahaan ini sekiranya memiliki biaya tetap ataupun modal tetap yang digunakan untuk kegiatan operasional, seperti itu. Nah, jika memiliki biaya tetap, operasional tetap, itu maka perusahaan ini dapat menggunakan leverage untuk menghitung atau menilai keuntungan bagi pemegang saham, seperti itu. Nah, dengan manfaat dari operating leverage ini, perusahaan itu mampu
mengubah penjualannya supaya bisa menghasilkan laba yang cukup signifikan sebelum interest atau bunga dan pajak seperti itu, atau biasa kita mencari EBIT ya, earning before interest and tax seperti itu. Jadi kalau earning before interest and tax, segala macam keuntungan yang kita dapatkan, laba yang kita dapatkan sebelum adanya bunga dan pajak seperti itu. Nah, sebenarnya ada beberapa macam efek dari penggunaan leverage operasional gitu. Adapun efek dari penggunaan biaya operasi terhadap laba sebelum bunga ini biasa disebut sebagai degree of operating leverage atau disingkat menjadi DOL. Jadi hasil penggunaan biaya tetapnya itu terhadap labanya itu kita sebut sebagai DOL. Jadi next dari leverage operasional ini adalah kita harus mencari tingkat degree of operating leverage atau DOL-nya seperti itu. Ini yang hasilnya akan menilai seberapa apakah leverage operasional ini dapat memberikan keuntungan lebih untuk para pemegang saham. Selanjutnya adalah kita masuk ke DOL itu tadi. Jadi DOL itu adalah persentase perubahan dalam laba operasi yang disebabkan perubahan 1% dalam output atau penjualan. Seperti itu. Ini pengertian lainnya ya dari DOL itu sendiri. Jadi kalau untuk DOL rumusnya itu ada berbagai macam. Nah, itu tergantung dari soal yang teman-teman akan dapatkan. Kalau misalnya di soalnya sudah memetakan persentase EBIT-nya dan persentase perubahan output atau penjualan, teman-teman bisa pakai rumus tingkat elastisitas, maksud saya operasi pada unit output penjualan sama dengan persentase perubahan laba operasi EBIT dibagi persentase perubahan output penjualan. Jadi persentase perubahan laba di sini maksudnya adalah EBIT sebelum tahun sebelumnya dikurangi dengan EBIT setelahnya, seperti itu, 1 tahun setelahnya. Jadi ada perubahan laba di situ. Begitu juga dengan perubahan output. Jadi penjualan tahun yang kemarin dikurangi dengan tahun yang sekarang, menghasilkan persentase perubahan yang kiranya berapa. Seperti itu kalau menggunakan rumus yang pertama. Nah, adapun rumus yang lain kita pakai DOL Q unit. DOL Q unit ini sama dengan S dikurang VC dibagi S kurang VC dikurang FC. Atau bisa juga kalau komponennya ada langsung Q dalam kurung P dikurang V dibagi Q dalam kurung P dikurang V balas kurung dikurang FC. Ini bisa pakai yang ini, bisa pakai yang ini tergantung dari tipe soal. Begitu pula dengan kalau ini DOL Q unit, maksudnya jika kita mau menghitung DOL dari sisi Q unit. Kalau misalnya DOL S rupiah juga bisa juga kita pakai rumus yang sama, cuman kalau misalnya yang dipetakan itu adalah EBIT dan FC, kita bisa pakai EBIT tambah FC dibagi EBIT seperti itu. Nah, untuk keterangan masing-masing simbol ini kita bisa lihat di sini. Jadi kalau DOL unit adalah DOL dari penjualan dalam unit, DOL S rupiah, DOL dari penjualan dalam rupiah, EBIT laba operasi sebelum bunga dan pajak, P itu harga per unit, V itu biaya variabel per unit, P kurang V itu margin kontribusi per unit, Q itu kuantitas unit atau barang yang diproduksi atau dijual, FC itu adalah fixed cost atau biaya tetap, VC adalah biaya variabel total seperti itu. Beda dengan V dengan VC, kalau V ini per unit, kalau VC ini variabel total. S itu adalah penjualan. Nah, kalau misalnya teman-teman belum mendapatkan EBIT-nya, teman-teman bisa cari EBIT-nya dengan menggunakan rumus ini seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke contoh soal supaya lebih dimengerti. Jadi kalau untuk mencari nilai DOL, kita punya contoh soal. Misalkan ini kita akan menganalisis kondisi keuangan 3 perusahaan K, M, dan N dengan keadaan seperti ini. Jadi sudah ada pemetaan di sini, ada penjualan, biaya variabel, margin kontribusi, biaya tetap, EBIT, harga per unit, biaya variabel per unit, sama volume penjualan. Jadi sebenarnya untuk menentukan DOL boleh memakai rumus apa saja, yang mana lebih gampang menurut teman-teman itu yang bisa teman-teman pakai. Seperti itu.
Nah, kebetulan untuk contoh soal ini saya menggunakan DOL S rupiah seperti itu. Jadi kita masukkan rumus S, kita cari dulu untuk perusahaan K. Jadi DOL S rupiah sama dengan S kurang VC dibagi S kurang VC dikurang FC. Jadi S ini adalah penjualan. Jadi kita lihat dulu perusahaan K mempunyai tingkat penjualan 120 juta, biaya variabelnya 24 juta, biaya tetapnya adalah 56 juta. Seperti itu. Jadi kita lihat VC-nya ini adalah 24 juta, S dikurang VC dikurang FC, 120 juta dikurang 24 juta dikurang 56 juta. DOL K sama dengan 96 juta dibagi 40 juta sama dengan 2,4. Nah, ini maksudnya adalah artinya tingkat elastisitas operasi pada output penjualan terhadap EBIT itu sebesar 200%. Jadi jangan lupa 2,4 ini harus kita kalikan persen. Seperti itu. Jadi ini berarti bahwa apabila penjualan perusahaan K naik misalnya 10%, maka laba operasi akan naik sebesar 24%. Jadi misalnya kita mau mengandaikan soal misalnya bagaimanakah pemetaan penjualan perusahaan jika dia naik sebesar misalnya 30%. Jadi kita bisa jabarkan bahwa jika naik sebesar 30%, maka laba operasi akan naik sebesar, jadi 2,4 ini DOL K ini degree of leverage operasionalnya kita kalikan dengan 30%. Jadi berapa di sini? Begitu. Jadi sebaliknya apabila penjualan perusahaan K turun sebesar 10%, maka penurunan tersebut berakibat EBIT-nya juga turun sebesar 24%. Seperti itu. Jadi ini tingkat 2,4 ini bisa melambangkan naik, bisa melambangkan turun, tergantung dari soalnya seperti apa. Seperti itu. Nah, kalau secara umum, kalau kita melihat secara elastisitas secara full, maka kita bisa katakan bahwa tingkat elastisitas DOL terhadap EBIT ini sebesar 240%. Seperti itu. Nah, selanjutnya untuk contoh soal perusahaan M. Untuk perusahaan M itu sama saja dengan perusahaan perusahaan K tadi, kita cuma pakai DOL S rupiah saja. Kalau DOL S rupiah ini kita pakai rumus yang sama ya, S kurang VC sama dengan dibagi S kurang VC dikurang FC. Kita dapatkan untuk penjualannya 180 juta dikurang 120 juta seperti itu. Nah, kita bagi, kita kurang, kita dapatkan 2. Jadi kalau untuk DOL M ini artinya tingkat elastisitas operasinya itu pada output penjualan terhadap EBIT sebesar 200%. Kalau misalnya dia naik 10%, ini berarti bahwa setiap 10% ternyata laba operasi ini akan naik 20%. Setiap turun 10%, maka penurunan tersebut berakibat EBIT-nya juga turun sebesar 20%. Ini sama juga dengan perusahaan N ya. Untuk N juga sama, cara pengisian DOL S rupiahnya juga sama. Pakai rumus S kurang VC juga dibagi S kurang VC kurang FC seperti itu. Untuk DOL N sendiri kita dapatkan itu 2,5. Jadi tingkat elastisitasnya itu terhadap EBIT 250%. Jadi setiap 10% maka laba operasi atau EBIT akan naik sebesar 2,5 kali 10%, 25%. Sebaliknya, apabila penjualan perusahaan N turun sebesar 10%, maka penurunan tersebut berakibat EBIT perusahaan N juga akan turun sebesar 25%. Itu mungkin untuk masing-masing perusahaan ya. Oke, cukup sekian untuk analisis leverage operasional, cukup singkat. Semoga dapat dimengerti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.